Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena aspek-aspek lain, karena bergembira karena Tuhan bersifat kekal, bersifat abadi, dan bersifat memberkati diri sendiri dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cukup menarik ayat yang berbunyi tentang bergembiralah karena Tuhan terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Apa yang dimaksud bergembira karena Tuhan? Kalau kita bandingkan pada ayat yang pertama, ada orang yang bergembira karena apa? Yaitu jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kita melihat orang jahat, orang yang berbuat curang, motifnya jelas, dia akan mencari kegembiraan, mungkin adalah untuk kekayaan. Dalam rangka mencari kekayaan dia berbuat curang dan dia berbuat jahat. Mungkin karena jabatan atau pangkat, dalam rangka mencapai pangkat dan jabatan tersebut, orang itu berbuat jahat dan berbuat curang. Ada banyak orang itu ingin mencapai kegembiraan dengan cara melakukan bisnis tipu-tipu. Sehingga tidak heran saudara, banyak korban penipuan-penipuan online, penipuan-penipuan di tempat-tempat umum, penipuan-penipuan dengan tawaran yang macam-macam. Mengapa mereka menipu? Mengapa mereka berbuat jahat? Mengapa mereka berbuat curang? Karena mereka merasa gembira kalau bisa mendapatkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, yaitu keuangan, harta, pangkat, kedudukan, atau aspek-aspek lain. Pengakuan, pujian, dianggap bahwa waktu mencapai semuanya itu dia akan menjadi orang yang berbahagia. Dan firman Tuhan katakan kelompok orang seperti demikian, mereka mengejar kegembiraan, mereka mengejar kebahagiaan, namun mereka dalam keberdosaan. Dan itu mereka bergembira bukan karena Tuhan, tapi mereka bergembira karena nafsu mereka. Apa perbedaannya orang yang bergembira karena nafsu? Saudara, yang namanya nafsu itu seperti minum air laut. Makin diminum makin haus, sekalipun saya belum pernah meminum air laut. Tapi air laut itu adalah memiliki kandungan garam yang sangat tinggi dan bisa merusak organ-organ tubuh yang ada di dalam setiap diri manusia. Sahabat seperjalanan, itulah analisa dan diagnosa dari kedokteran. Sewaktu seorang meminum air laut, dia akan merusak seluruh organ tubuh yang ada di dalam dirinya. Demikian juga sewaktu kita bergembira, mengejar sesuatu yang disebutkan tadi, berbagai macam hal, dalam rangka ingin mencapai kegembiraan, lalu kita menipu, lalu kita melupakan keluarga, kita kemudian menjual orang tua kita kemudian membuang sahabat kita, perbuatan curang, perbuatan jahat, kemudian perbuatan melupakan, mengkhianati, itu ditempuh dan dilakukan. Mengapa? Karena dia mencari kegembiraan sebagaimana dijelaskan tadi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bergembiralah karena Tuhan. Mengapa demikian? Karena orang yang bergembira dengan niat-niat jahat, mereka akan lisut seperti rumput dan mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita bisa bergembira dengan cara-cara benar. Kita bisa bergembira dengan cara-cara yang baik. Sekalipun mungkin pencapaian dan hasil yang didapat tidak sama dengan orang-orang yang berbuat curang, tidak sama dengan orang yang berbuat jahat. Sebagai pegawai mungkin 1 bulan kita dapat UMR 5-6 juta. Tetapi kita tidak berbuat licik, tidak berbuat jahat, kita tidak berbuat curang, maka bergembiralah karena Tuhan. Karena pekerjaan yang kau lakukan, pekerjaan yang kau lakoni, pekerjaan yang sedang kau perjuangkan, itu di dalam kebenaran. Mungkin mereka yang jahat, mungkin mereka yang curang, mereka yang melakukan tipu-tipu, mereka yang bersifat licik, bisa 10 kali lipat mendapatkan semua dibanding dengan kita yang lebih rajin, lebih tekun, lebih sungguh-sungguh. Tetapi mereka yang lebih malas dengan cara tipu, dengan cara jahat, dengan cara curang, mendapatkan 10 kali lipat. Tidak perlu iri kepada mereka.
Karena sesuatu perbuatan yang sekalipun menghasilkan hasil yang jauh lebih baik, tetapi mereka berbuat di dalam keberdosaan, di dalam kejahatan, dalam kecurangan. Kita melihat mereka tidak perlu iri. Yang harus kita lihat adalah kasihan orang tersebut. Mereka sedang mengejar sesuatu yang pada akhirnya akan diperhamba untuk apapun yang sedang dikejarnya. Bukankah kita melihat ada banyak orang yang diperhamba oleh uang? Tiap hari pagi siang malam bicara uang. Ada orang yang diperhamba mungkin oleh kedudukan. Tiap hari ada orang yang diperhamba mungkin ingin mencari viewer, menjadi seorang influencer. Terus bagaimana caranya supaya media sosial kita itu banyak pengikutnya, banyak followernya. Maka popularitas itu menjadi lebih utama. Kita merasa bergembira kalau sudah mencapai tingkatan tertentu. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan pada bagian ini? Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Namun apa yang diinginkan itu adalah di dalam kebenaran. Apa yang diinginkan itu didapat di dalam proses yang seharusnya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tidak melanggar, tidak berbuat dosa, tidak menipu, tidak sikut kiri kanan, tidak menjual orang-orang terdekat kita. Demi uang, demi segala sesuatu yang dikejar, kita jual mereka. Itu bukan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tuhannya pun dijual. Hanya sebatas 30 keping perak. Ingatlah sahabat seperjalanan, kita punya hak berbahagia, kita punya hak bersuka cita, kita punya hak untuk bergembira. Tapi jangan bergembira yang kita raih, yang kita kejar karena perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh kecurangan, karena kejahatan, lalu melakukan tipu-tipu. Berhentilah menipu. Karena satu hari kelak nanti perbuatanmu itulah yang akan menghancurkan hidupmu. Yang akan menjadi saksi apa yang kita buat yang buruk, yang kita lakukan yang salah, itu akan dibongkar di hadapan Tuhan. Dan akan ditayangkan ulang. Lihatlah apa yang sudah engkau kerjakan selama hidupmu. Sewaktu kita melihat semua keburukan yang kita lakukan, apakah kita masih berani tegak berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan tertunduk malu, menutup mata kita, menundukkan kepala kita. Kalau perlu kepala kita dimasukkan ke dalam pasir. Seperti unta yang melakukan kepalanya dimasukkan ke dalam padang pasir. Sahabat seperjalanan, bergembiralah karena Tuhan. Sekalipun mungkin hasilnya berbeda, setelah kita jujur, kita sungguh-sungguh, apa yang kita terima, mengapa tidak sama atau lebih besar atau sama besarnya dengan para pendosa? Ingatlah, karena kita bergembira karena Tuhan, bergembira di dalam kebenaran, bergembira di dalam tuntunan Tuhan, bukan bergembira mendapatkan hasil di dalam keberdosaan dengan semua catatan yang disebutkan tadi. Apa yang firman Tuhan katakan? Mereka bergembira dengan cara-cara buruk, tapi mereka akan lisut seperti rumput dan mereka akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lakukanlah, percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Lakukan yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Jangan tidak setia, jangan berbuat buruk, jangan berbuat dosa. Kita akan bergembira karena Tuhan, karena yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, yang kita usahakan, kita buat di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar dalam kehidupan menjadi bergembira untuk seluruh yang kami kerjakan di dalam kebenaran karena Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, berbagai macam masalah, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan menolong dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.